Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi, audit internal. Di pertemuan ini kita menggunakan metode SAOP. Silakan rekan-rekan mahasiswa mempelajari dan memahami bentuk perkuliahan dan topik yang saya sampaikan, beserta materi-materi yang telah diunggah di dalam portal teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin nanti diskusikan, silakan melalui media WhatsApp grup yang telah disiapkan. Di pertemuan kali ini, di mata kuliah audit internal, kita akan membahas terkait dengan topik eh, perencanaan audit internal, ya, atau perencanaan internal audit. Oke. Nah, mengapa penting ya? Mengapa penting atau mengapa komunikasi itu menjadi sangat penting dalam audit internal? Karena memang komunikasi itu bukan hanya sekedar satu bentuk alat penyampaian informasi, namun merupakan satu apa ya media atau jembatan yang menghubungkan temuan audit dengan aksi perbaikan yang konkret. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, bahkan temuan audit yang bersifat konstruktif, ya, sekalipun tidak akan menghasilkan perubahan yang akan diharapkan oleh si auditor, ya, auditor internal. Jadi penting eh, dipahami bahwasannya komunikasi ini menjadi salah satu jantung dari internal audit yang efektif, ya. Kenapa? Karena harus bisa dipastikan pemahaman, kemudian adanya dorongan tindakan dan membangun satu bentuk kepercayaan. Dari sisi memastikan pemahaman, bahwasanya temuan audit itu mudah dipahami dengan baik dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, baik dari manajemen hingga dewan direksi ataupun komisaris. Ya, mendorong tindakan di sini mengomunikasi yang efektif akan mengubah rekomendasi ya dari audit menjadi aksi nyata yang terukur dan dapat diimplementasikan. Di sisi membangun kepercayaan, transparansi itu dalam komunikasi memperkuat kepercayaan dan menciptakan budaya transparansi atau keterbukaan dalam organisasi. Nah, ketiga elemen ini saling terkait ya, membentuk satu bentuk ekosistem yang sehat, ya, ekosistem audit yang sehat. Komunikasi yang baik memastikan bahwa fungsi audit internal tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang ada. Bentuk komunikasi dalam audit internal ini memiliki berbagai saluran dan bentuk komunikasi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi. Pemilihan bentuk komunikasi yang tepat sangat menentukan efektivitas penyampaian pesan dan tingkat penerimaan oleh stakeholder yang ada. Bentuk komunikasinya bisa dilakukan informal dan formal. Ya. Eh, bentuk formalnya bisa salah satunya di laporan audit tertulis, ya. Kemudian dokumentasi berupa komunikasi berupa presentasi lisan, dan mungkin salah satunya adalah pertemuan one on one atau satu berhadapan, ya, one on one. Dokumentasi komprehensif yang mencakup ringkasan eksekutif untuk manajemen senior, analisis mendalam atas temuan audit, dan rekomendasi terperinci dengan prioritas implementasi yang jelas. Nah, ini merupakan dalam bentuk-bentuk laporan audit tertulis. Ya, bisa jadi ada executive summary untuk quick decision making, detail findings atau temuan dengan bukti pendukung, dan risk-based recommendation. Ya, ini di laporan audit tertulis. Nah, di presentasi lisan, penyampaian temuan secara langsung kepada manajemen dan dewan komisaris dalam format yang interaktif, ya, memungkinkan diskusi itu ada feedback, ya, feedback atau diskusi mendalam dan klarifikasi langsung atas pertanyaan yang mungkin muncul. Ya, jadi di sini ada interactive dashboard presentation, Q&A session untuk klarifikasi, dan visual storytelling dengan adanya data yang cukup, data memadai. Nah, pertemuan one on one atau satu-satu, diskusi personal untuk membahas isu sensitif biasanya dan kompleks yang memerlukan pendekatan lebih private. Format ini efektif ya untuk membangun raport untuk dan mengatasi resistensi terhadap temuan audit. Ya, jadi bisa kelihatan itu gimana reaksinya. Ya. Karena juga ini bersifat confidential discussions ya untuk isu-isu tertentu yang sensitif.
personal coaching untuk improvement, dan relationship building dengan stakeholders. Di sini penting ya, rekan-rekan sekalian, untuk pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi audit ya. Dalam berupa platform digital terintegrasi, bisa dalam bentuk visualisasi data interaktif, atau mungkin mekanisme feedback digital ya. Nah, kalau dari sisi platform digital terintegrasi, penggunaan platform intranet perusahaan dan newsletter email untuk menyebarkan update berkala tentang progres audit, adanya temuan kunci dan status tindak lanjut rekomendasi kepada stakeholder yang relevan. Nah, visualisasi data interaktif, implementasi grafik, tabel, visualisasi data yang dinamis, ini digunakan untuk memperjelas informasi kompleks. Ya, dashboard interaktif memungkinkan stakeholder mengeksplorasi data sesuai kebutuhan mereka. Ya, mekanisme feedback digital. Nah, kalau sistem feedback yang dapat sistem feedback digital yang dapat memfasilitasi komunikasi adanya dua arah ya. Komunikasinya bersifat dua arah, memungkinkan stakeholder memberikan input, memberikan pertanyaan, dan berpartisipasi aktif dalam proses audit secara real time. Teknologi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, tapi juga dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas informasi audit bagi seluruh lapisan organisasi. Nah, kita akan membahas prinsip utama komunikasi audit yang efektif. Caranya apa atau apa saja yang menjadikan komunikasi audit itu bisa bersifat efektif. Prinsip utamanya apa? Adanya kejelasan atau clarity. Jadi hindari adanya penggunaan jargon teknis yang berlebihan. Ya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua level stakeholder, baik itu dari staf operasional hingga dewan direksi. Kemudian yang kedua adalah ketepatan, conciseness. Sampaikan informasi secara singkat dan padat tanpa mengorbankan kelengkapan. Ya, fokus pada poin-poin kunci, key point yang benar-benar penting dan actionable. Kemudian relevance, ya, jadi sesuaikan konten komunikasinya dengan kebutuhan dan kepentingan spesifik audiensnya. Apa yang relevan untuk CEO berbeda pastinya dengan yang relevan untuk manajer operasional. Kemudian objektivitas, sampaikan temuan berdasarkan adanya fakta dan bukti, sehingga tidak ada bias impersonal maupun yang pengaruh eksternal. Objektivitas ini adalah satu bentuk fondasi kredibilitas audit. Ketepatan waktu atau timeliness, ya, sampaikan informasi pada saat yang tepat ketika stakeholder membutuhkannya untuk mengambil keputusan. Nah, di sini informasi yang terlambat itu kehilangan arah atau nilai strategisnya. Kemudian adanya engagement atau keterlibatan, menciptakan dialog, ya, atau lakukan dialog, ciptakan dialog dua arah yang melibatkan audiens secara aktif. Dengarkan perspektif mereka dan tanggapi dengan konstruktif untuk membangun solusi bersama. Profesionalisme, jaga integritas dan standar etika tinggi dalam setiap komunikasi. Nah, profesionalisme ini membangun respek dan memperkuat posisi audit sebagai fungsi yang kredibel. Nah, etika komunikasi auditor di pilar kepercayaan ada kejujuran dan transparansi tanpa kompromi, kemudian menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan independensi dari konflik kepentingan. Nah, sikap profesional auditor dalam berkomunikasi ya harus objektif dan adil, berusaha mendengarkan secara aktif dan memelihara hubungan yang baik. Kepercayaan itu dibangun dalam tetes tetapi hilang dalam ember. Nah, itu satu bentuk apa namanya pesan-pesan ya, sehingga setiap interaksi komunikasi adalah kesempatan untuk memperkuat atau merusak kepercayaannya yang telah dibangun. Nah, untuk membangun hubungan dengan kepercayaan dengan stakeholder, itu diperlukan adanya regular engagement, ya. Jadi ada pertemuan rutin dengan dewan direksi dan manajemen senior untuk membangun rapport dan pemahaman mutual. Konsistensi menciptakan familiarity dan trust, ya. Kemudian apalagi yaitu clear expectation, ya. Tetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas di awal. Frekuensi update, format laporan, ya, ada protokol, eskalasi, dan jalur komunikasi yang akan digunakan. Kemudian multi channel approach dan terakhir adalah proactive communication. Jangan tunggu diminta, ya.
Sampaikan update proaktif tentang progres audit, emerging risk, dan preliminary findings untuk menjaga stakeholder tetap inform. Nah, di sini mengintegrasikan feedback untuk perbaikan berkelanjutan, eh, lakukan collective feedback, ya. Lakukan survei, wawancara berkala ya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi stakeholder dan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Pendialog, ya, fasilitasi diskusi terbuka, ya, untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dari komunikasi. Ciptakan safe space untuk kritik yang bersifat konstruktif. Analyze insight, ya. Analisa feedback yang diterima, ya, untuk mengidentifikasi pola, gap dalam komunikasi dan area yang perlu ditingkatkan. Measure impactnya, ya. Kemudian adapt and improve. Sesuaikan gaya komunikasi, format laporan, dan metode penyampaian berdasarkan masukan yang diterima. Komunikasikan perubahan yang dibuat. Kesimpulannya adalah the single biggest problem ini communication is the illusion that is has take place, dan itu sampai diungkapkan oleh George Bernard Shaw, ya. Sehingga beberapa kesimpulan yang terkait dengan komunikasi efektif adalah fondasi audit internal yang berhasil terkait dengan apa itu fondasi kesuksesan, menjaga fondasi kesuksesan dalam bentuk komunikasi yang jelas, etis dan tepat sasaran, bukan sekedar nice to have ya, kalau kita bilang ya, melainkan menentukan fundament yang menentukan efektivitas seluruh fungsi audit internal. Continuous development, auditor harus terus mengasah kemampuan komunikasi dan memperkuat etika profesional melalui training, feedback, dan refleksi yang berkelanjutan. Refleksi diri maksudnya ya. Strategic impact dengan komunikasi yang baik, audit internal bertransformasi dari sekedar fungsi, bukan hanya sebagai fungsi compliance, menjadi alat strategis yang powerful untuk mendorong keperluan dan perbaikan berkelanjutan dari organisasi. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi yang telah saya sampaikan semoga bisa membantu pemahaman rekan-rekan sekalian, dan silakan aktif untuk melihat jurnal yang ada dan relevan untuk mata kuliah ini serta topik ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.